Annyeong, perkenalkan nama saya Wade Putri Melinda dengan NIM D1D1D1 046. Perkenalkan, nama saya Nursila Hasanuddin dengan NIM D1B1210410. Hai, perkenalkan nama saya Nadia Isra dengan NIM D1B1211037. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa saja ini ya, bla bla bla. Jadi di sini ada tanaman timun, tapi di sini ada yang Masalah yang dihadapi petani saat ini adalah tingkat kepemilikan lahan yang kurang. Untuk itu, dilakukan sistem budidaya multiple cropping untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan dan memaksimalkan produksi pertanian. Seperti yang kita ketahui, multiple cropping adalah sistem pertanaman yang dilakukan dengan menanam lebih dari satu jenis tanaman pada lahan yang sama dalam waktu 1 tahun. Sistem ini juga dikenal dengan nama polikultur atau tumpang gilir. Tujuan dari multiple cropping adalah untuk meningkatkan produktivitas lahan dan mengurangi risiko kegagalan panen. Sistem ini dapat diterapkan di lahan-lahan sempit di pedesaan maupun perkotaan. Cara kerja multiple cropping adalah dengan mengolah lahan sekali dan memberikan pupuk organik untuk menanam satu komoditas, kemudian dilanjutkan dengan komoditas lain tanpa mengolah lahan kembali. Sistem budidaya yang digunakan adalah sistem budidaya campuran antara tanaman singkong dan tanaman mentimun. Sistem penanaman campuran antara tanaman singkong dan mentimun menjadi efektif dengan beberapa manfaat diantaranya. 1. Perbedaan waktu panen. Singkong memerlukan waktu lebih lama untuk dipanen, sedangkan mentimun biasanya dipanen dalam waktu yang cepat. 2. Pertumbuhan yang berbeda. Singkong tumbuh sebagai tanaman tegak dengan sistem akar yang dalam, sedangkan mentimun adalah tanaman merambat yang membutuhkan dukungan, sehingga dapat minimalkan persaingan untuk ruang di permukaan. 3. Penutup tanah. Daun mentimun yang lebat dapat membantu melindungi tanah dari erosi dan penguapan yang bermanfaat untuk pertumbuhan singkong. 4. Keanekaragaman hayati. Menanam kedua jenis tanaman ini bersama-sama dapat meningkatkan keanekaragaman hayati dan mencegah serangan hama yang lebih besar. Adapun tantangan yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama, kebutuhan nutrisi. Singkong dan mentimun adalah tanaman yang memiliki famili yang berbeda, sehingga kebutuhan nutrisi yang diperlukan juga berbeda. Dipastikan untuk memberikan pupuk yang sesuai dan mempertimbangkan kesehatan tanah. Yang kedua, ruang pertumbuhan. Mentimun memerlukan ruang untuk merambat. Jadi, pastikan ada cukup ruang dan dukungan agar tidak mengganggu pertumbuhan singkong. Yang ketiga, pengairan. Keduanya membutuhkan air, tetapi singkong lebih tahan terhadap kekeringan dibandingkan mentimun. Yang keempat, pengendalian hama dan penyakit. Monitor secara berkala untuk hama dan penyakit yang mungkin menyerang 1 atau 2 tanaman dan melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian yang diperlukan.